Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Almaragi dari kelas B25. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah Cyber Kultur. Yang pertama, pengantar Cyber Kultur. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cyber kultur dan bagaimana ia berbeda dari budaya tradisional. Cyber kultur adalah budaya yang terbentuk dari aktivitas manusia di dunia digital atau internet. Cyber kultur ini yaitu cara berpikir, berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi yang muncul karena manusia menggunakan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi, dan virtual lainnya. Bagaimana cyberkultur berbeda dari budaya tradisional? Cyberkultur merupakan budaya modern dan dinamis yang muncul karena kemajuan teknologi digital. Sedangkan budaya tradisional merupakan budaya lokal dan turun-menurun yang berakar pada nilai-nilai sosial, adat, dan keagamaan. Selanjutnya, bagaimana teknologi digital merubah cara manusia berinteraksi dalam masyarakat modern. Teknologi digital mengubah cara manusia berinteraksi secara mendasar. Interaksi menjadi tanpa batas dan waktu, serta berkomunikasi jadi lebih cepat dan ringkas. Jadi teknologi digital mengubah interaksi manusia dari lokal menjadi global, dari langsung menjadi virtual, dan dari tetap menjadi dinamis. Namun kemajuan teknologi digital menuntut kecerdasan sosial dan etika digital agar hubungan manusia tetap bermakna di tengah dunia yang serba cepat. Selanjutnya, 3 contoh aktivitas budaya yang mengalami transportasi akibat perkembangan dunia cyber. Yang pertama, komunikasi dan interaksi sosial. Dulu komunikasi dilakukan secara langsung melalui surat atau telepon. Sekarang sudah bergeser ke media sosial, chat, dan video call. Yang kedua, kebudayaan dan tradisi lokal. Dulu tradisi disampaikan secara turun-temurun, pertunjukan secara langsung. Sekarang dapat dilihat dari digitalisasi dan disebarkan secara online. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dan gaya hidup. Dulu aktivitas jual beli dilakukan di pasar tradisional secara langsung, sekarang bisa menggunakan e-commerce dan digital marketplace. Sejarah awal cyberkultur. Bagaimana perkembangan internet pada tahun 1990-an membentuk dasar kemunculan cyberkultur. Perkembangan internet pada tahun 90-an memang menjadi fondasi utama lahirnya cyberkultur. Era komunikasi online dan email di tahun 90-an, ketika komputer pribadi dan koneksi mulai meluas, orang mulai melakukan email, forum, dan bulletin board untuk berkomunikasi. Apa peran komunitas hacker dan cyberpunk movement dalam membentuk nilai-nilai awal budaya cyber? Para komunitas hacker menanamkan etos kebebasan, berbagi, dan berkolaborasi. Gerakan cyberpunk menambah kesadaran kritis tentang hubungan manusia dan teknologi. Selanjutnya, bagaimana pergeseran dari Web 1 ke Web 2 mempengaruhi perilaku sosial masyarakat digital? Ya, sangat mempengaruhi. Pergeseran dari Web 1 ke Web 2 tidak hanya mengubah teknologi, tapi juga cara manusia berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat digital. Teori-teori utama cyberkultur. Penjelasan tentang teori technological determinism menurut Marshall Luhan dan kaitannya dengan cyberkultur. Yang pertama,
Kaitan antara teknological determinis dan cyberkultur ialah teknologi sebagai penggerak budaya yang baru. Yang kedua, media membentuk perilaku. Yang ketiga, perubahan struktur sosial dan nilai-nilai budaya. Apa inti dari teori virtual community oleh Howard Rheingold? Inti dari teori tersebut adalah bahwa teknologi internet menciptakan bentuk baru komunitas sosial, di mana manusia berinteraksi, berbagi dan membangun identitas bersama secara virtual, berdasarkan kedekatan fisik dan melainkan kesamaan minat dan tujuan. Selanjutnya bagaimana pandangan postmodernisme menjelaskan hubungan antara manusia dan teknologi digital. Pandangan postmodernisme terhadap hubungan manusia dan teknologi digital berangkat dari gagasan bahwa teknologi tidak sekedar alat, tetapi bagian dari konstruksi identitas, makna, dan realitas sosial. Identitas di era cyber. Jelaskan bagaimana media sosial membentuk ulang konsep identitas dari diri individu. Di ruang digital, identitas tidak lagi bersifat tetap tetapi cair dan fleksibel, tergantung pada bagaimana seseorang menampilkan dirinya di berbagai platform. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan digital personal dan bagaimana ia berbeda dari identitas asli seseorang? Digital personal adalah identitas diri seseorang yang terbentuk dan ditampilkan di dunia digital, terutama di media sosial, forum, atau platform online lainnya. Digital persona adalah versi diri yang ditampilkan dan disesuaikan untuk dunia online. Sedangkan identitas asli adalah siapa kita sebenarnya, termasuk hal-hal yang tidak nampak di layar. Selanjutnya, bagaimana fenomena catfishing menunjukkan sisi negatif dari identitas dunia cyber. Catfishing merupakan tindakan membuat identitas palsu di dunia digital. Sisi negatif dari identitas memiliki banyak kebebasan, tetapi juga menyimpan sisi gelap. Di ruang digital, catfishing membentuk dan memanipulasi identitas dengan mudah, sehingga batas antara nyata dan palsu menjadi kabur. Hal ini membuka peluang munculnya penipuan digital seperti pencurian identitas. Komunitas virtual dan media sosial. Menjelaskan bagaimana karakteristik utama komunitas virtual dibanding komunitas fisik tradisional. Karakteristik utama komunitas virtual terbentuk melalui media digital, sedangkan komunitas fisik tradisional terbangun dari tatap muka langsung. Selanjutnya, bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi pola komunikasi dan persepsi masyarakat. Pengaruh algoritma media sosial bekerja dengan menyaring dan menampilkan konten berdasarkan minat, interaksi, dan kebiasaan pengguna. Contoh kasus di mana komunitas virtual berperan penting dalam perubahan sosial nyata. Contoh kasus komunikasi ruang guru dan belajar online. Awalnya berupa komunitas edukasi digital, kini telah mengubah cara masyarakat Indonesia belajar. Dampak nyatanya ialah akses pendidikan semakin merata, terutama bagi siswa di daerah yang sulit dijangkau oleh sekolah formal. Budaya pop dalam dunia digital. Apa yang dimaksud dengan digital fandom dan bagaimana ia menjadi bagian dari budaya pop modern? Digital fandom adalah komunitas penggemar atau dalam kurung fans yang terbentuk dan berinteraksi melalui media digital atau internet seperti media sosial, forum online, dan platform streaming. Digital fandom menjadi bagian penting dari budaya pop modern karena mereka tidak hanya mengkonsumsi hiburan tetapi juga menciptakan dan menyebarkan budaya populer itu sendiri melalui dunia digital. Selanjutnya, bagaimana platform seperti TikTok dan YouTube membentuk budaya populer yang baru. Platform seperti TikTok dan YouTube membentuk budaya populer baru karena keduanya memberi ruang bagi siapapun untuk menciptakan, menyebarkan, dan mempengaruhi tren global tanpa harus menjadi selebritas terlebih dahulu. Selanjutnya, bagaimana
meme mencerminkan dinamika masyarakat digital. Budaya meme sebenarnya adalah cermin dari dinamika masyarakat digital karena meme bukan hiburan tetapi juga cara masyarakat mengekspresikan pikiran, emosi, dan kritik sosial secara kreatif di dunia maya. Cyber ethics dan etika digital dan digital ekonomi dan cyber kultur. Menjelaskan perbedaan antara cyber etik dan digital etiquette. Cyber etik adalah etika dunia maya, digital etiquette adalah tata kerama di dunia digital. Perbedaan dari keduanya adalah cyber etik berbicara tentang moralitas digital, benar atau salah, sedangkan digital etiquette berbicara tentang kesopanan di dunia digital, sopan atau tidak sopannya. Keduanya sama-sama penting agar kehidupan di dunia maya tetap aman, etis, dan harmonis. Mengapa literasi digital penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi? Literasi digital sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi karena literasi digital dapat membantu masyarakat memahami resiko di dunia digital, mendorong penggunaan teknologi secara etis, melindungi data dan privasi pribadi, mengembangkan sikap kritis terhadap informasi. Selanjutnya, apa saja hubungan digital ekonomi dan cyberkultur dalam konteks masyarakat? Hubungan antara digital ekonomi dan cyberkultur sangatlah erat karena keduanya menjadi pilar utama dalam kehidupan bersosial dan ekonomi berbasis teknologi yang cerdas. Contoh pelanggaran etika digital yang sering terjadi di media sosial dan cara menanggulanginya. Contoh pelanggaran etika ketika yaitu penyebaran hoax atau berita palsu. Cara menanggulanginya yaitu cek sumber informasi atau gunakan situs pas cek seperti kominfo.co.id atau turnbackhoax.id. Yang kedua, jangan memberikan berita sebelum membaca isinya. Yang ketiga, edukasi literasi digital agar masyarakat berpikir kritis. Selanjutnya, bagaimana cyber ethics dapat menjadi fondasi untuk membangun budaya digital yang berkelanjutan. Cyber ethics yaitu prinsip moral dalam menggunakan teknologi digital berperan sebagai fondasi utama agar budaya digital berkembang secara sehat, aman, dan berkelanjutan. Menumbuhkan tanggung jawab dalam dunia digital, membangun kepercayaan di ruang cyber, mendorong inovasi dan yang etis dan berorientasi kemanusiaan, dan menjadi dasar pembentukan cyberkultur yang positif. Ya, itulah tadi penjelasan tentang mata kuliah cyberkultur yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.